Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Di video kali ini aku mau berbagi resep kue kering lagi, yang mana untuk isian toples saat lebaran nanti ataupun untuk cemilan di rumah, yang tentunya bahannya mudah didapat, murah meriah, dan bikinnya juga gampang banget. Step yang pertama, di sini aku udah siapin ada kelapa parut. Kita menggunakan kelapa parut yang sedang, tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Selanjutnya ini bakal kita sangrai. Sangrai menggunakan api yang paling kecil aja dan tidak terlalu kering. Jadi kalau dirasa untuk teksturnya udah kering seperti ini tapi masih setengah basah, kalian bisa langsung matiin api kompornya dan tinggal diaduk rata aja. Kalau udah, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut sekarang kita bikin untuk adonan biji ketapangnya. Masukin 2 buah telur ayam utuh yang suhu ruang, masukin juga vanili, garam dan juga baking powder. Lanjut ini bakal kita mixer sebentar aja, hanya sampai gulanya larut. Jadi nggak usah mixer sampai mengembang ya teman-teman. Cukup sampai gula larut aja. Kalau semisal teman-teman nggak punya mixer, kalian bisa kocok manual pakai whisker aja dan tunggu sampai gulanya larut. Lanjut setelah ini kita bakal masukin mentega, aku pakai 200 gram atau satu bungkus seperti ini ya teman-teman. Untuk menteganya tidak perlu dilelehkan. Kita masukin juga untuk santan 120 ml santan. Ini aku pakai santan instan dari satu bungkus yang kemasan 65 ml dikasih tambah air. Nah, kalau udah ini tinggal kita aduk aja. Nah, kurang lebih pakai whisker seperti ini aja ya teman-teman. Diaduk sampai margarinnya agak larut. Lanjut masukin juga untuk tepung terigu. Di sini aku menggunakan tepung terigu, totalnya ada 1 kilo tepung terigu. Lanjut kita masukin kelapa yang udah kita sangrai tadi. Nah, kalau teman-teman kepengen rasanya bener-bener gurih, kalian wajib banget sangrainya itu agak kering sedikit lagi ya teman-teman. Tapi menurut aku untuk teksturnya seperti ini sudah cukup. Oke, ini adonannya udah kita adon sampai kalis. Tandanya kalis gimana sih Mbak? Dia tidak lengket di tangan atau telapak tangan kita lagi. Nah, untuk adonannya juga mudah dibentuk. Untuk pembuatan biji ketapang di sini aku punya 3 metode dengan cara yang berbeda, tapi hasilnya sama. Cara yang pertama, di sini kalian bisa menggunakan talenan dan tinggal dibentuk seperti ini ya teman-teman, kayak kita bikin sotong gitu. Kalau udah, kalian bisa potong-potong. Nah, bisa potong-potong menggunakan alat seperti yang ada di video ini, ataupun teman-teman bisa menggunakan spatula. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Sebenarnya hasilnya sama aja. Cuma kalian tinggal pilih mana yang menurut kalian itu nyaman. Nah, kalau menggunakan spatula kalian bisa seperti ini. Bisa juga menggunakan pisau. Pokoknya tinggal sesuaikan kenyamanan kalian aja. Nah, kalau aku lebih suka pakai trik yang terakhir ini, yaitu dipotong menggunakan gunting. Menurut aku ini jauh lebih cepat dan hasilnya itu rapih ya teman-teman. Apalagi kalau pakai gunting kayak gini menurutku ya bisa disambi duduk juga. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau semisal udah dirasa penuh ya untuk potongan adonan ketapang ini, kalian bisa tabur-tabur menggunakan sedikit tepung terigu. Oke, ini dari 1 kilo adonan udah aku potong-potong semua dan sekarang lanjut bakal kita goreng aja. Usahakan minyaknya ini udah panas tapi tidak over ya teman-teman. Jadi panasnya itu panas suhu biasa, nggak yang terlalu panas banget gitu. Tinggal kita masukin aja, kita goreng. Awal kita masukin itu jangan langsung diaduk. Jadi biarin dulu kurang lebih 3 sampai 5 menit. Kalau dia udah agak kaku, adonan yang kita goreng itu baru kita aduk-aduk menggunakan spatula atau sutil sampai dengan merata. Nah, kalau udah seperti ini usahakan harus sering-sering diaduk dan menggunakan api sedang cenderung kecil aja. Nah, kurang lebih kalau matang biji ketapangnya seperti ini, tinggal kita angkat dan tiriskan aja. Dan lanjut ini mau aku goreng sampai dengan selesai.
Biji ketapang itu cara bikinnya gampang banget, aku yakin buat teman-teman yang belum pernah bikin ini sama sekali, aku jamin kalau kalian pakai resep ini dan mengikuti step by stepnya, insya Allah berhasil. Nah, resep biji ketapang ini aku dapat dari adik ipar aku yang jualan biji ketapang ini setiap harinya. Karena dia tuh sering banget buka open PO. Nah, ini dia udah matang semua. Jadi, biji ketapang ini nanti kalau sudah dingin, dia teksturnya bakalan renyah di luar dan lembut di dalam. Menurutku untuk tingkat kemanisannya ini pas, manisnya udah enak banget, nggak bikin giung, nggak bikin enak, dan gurih dari kelapanya juga udah enak banget teman-teman. Nah, karena aku penasaran, kepengen tahu dari 1 kilo tepung yang aku bikin ini, bisa jadi berapa kilo sih kalau setelah mateng kayak gini. Jadi sekarang biar nggak penasaran, yuk kita sama-sama timbang aja. Oke, ini aku jadiin satu di dalam toples gini biar mempermudah. Nanti kalau udah ketahuan totalnya ada berapa, baru bakal kita kemas-kemas. Ini aku udah siapin untuk timbangannya dan sekarang mau langsung aku setting ke gram ya teman-teman. Jadi totalnya di sini ada 1822 atau 21, 1800 lah teman-teman, berarti 2 kilo kurang. Nah, menurutku ini lumayan banyak banget ya hasilnya. Oke, kalau untuk jualan di sini bisa kita kemas menggunakan toples bening. Usahakan menggunakan toples bening biar nanti bisa jadi daya tarik pembeli. Nah, ini aku pakai ukuran yang 600 mililiter ya teman-teman. Tinggal kita kemas seperti ini aja dan usahakan saat masukin ke toplesnya ini atau saat dibungkus, biji ketapang ini sudah dalam keadaan dingin atau hangat-hangat kuku. Nah, kurang lebih seperti ini dan jangan lupa dikasih label jualan. Kalau aku udah punya label stiker jualan seperti ini, kalau semisal teman-teman belum punya yang brandnya sendiri gitu ya, kalian bisa menggunakan label stiker yang biasa gini. Nah, ini biasanya digunakan untuk toples-toples gini ya teman-teman, jadi jauh lebih menarik. Just info untuk harga jual kalau kata adik iparku tuh per kilo itu dia dijual di harga Rp70.000. Kalian tinggal sesuaikan dengan budget dan harga jual di tempat masing-masing. Nah, semisal kepengen harganya jauh lebih ekonomis, kalian bisa menggunakan standing pot seperti ini. Untuk ukurannya bebas, kalian tinggal disesuaikan aja mau dikemas dengan berat 250 gram atau berat 500 gram, tinggal disesuaikan aja dan nanti untuk standing potnya juga ukurannya pasti jauh berbeda. Kebetulan di rumah tuh punya ukuran standing pot yang sedang dan juga kecil kayak gini. Jadi untuk sebuah perbandingan dan untuk sampel juga ya teman-teman, bisa menggunakan standing pot sesuai dengan kebutuhan masing-masing aja. Nah, kurang lebih seperti ini, lebih menarik ya, apalagi kalau kita kasih tempel stiker. Nah, untuk harga jual yang ekonomis, kalian juga bisa menggunakan stiker yang ekonomis juga seperti ini. Jadi stiker ini tuh murah banget, satu rollnya harganya cuma 3.000. Jadi siapa tahu teman-teman mau jualan kue kering biji ketapang ini juga bisa cek linknya di kolom deskripsi aku untuk stiker jualan ini. Dan gak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.